Cara membuat sambal yang enak itu bukan hanya terletak pada minyaknya, tapi terletak cara bagaimana kita mengelolanya. Seringkali kita suka mencampurkan minyak bekas menggoreng ayam ke dalam sambal agar wangi dan juga lebih enak. Padahal cara ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan kolesterol jahat dan penyakit lainnya. Nah, maka dari itu di video kali ini Mrs. Culinary akan membagikan resep sambal diet yang terbuat dari teri dan juga pete tanpa menggunakan minyak, dan rasa sambalnya itu benar-benar nampol. Sambal ini bukan hanya sehat, tapi juga bikin ketagihan. Dan selain sambal diet, Mrs. Culinary juga akan membagikan resep ayam bakar tanpa minyak yang bisa menemani diet kalian. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram cabai, ini saya campur cabai keriting dan juga cabai rawit, 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1 tomat hijau, 1 sendok teh terasi bakar, 30 gram gula merah, 1 sendok makan ebi kering, 50 gram teri medan, 100 gram pete, dan untuk lalapan saya menggunakan 100 gram kemangi, terong, dan juga timun. Pertama kita siapkan semua bahannya dulu ya. Kita masak air sedikit hingga mendidih, lalu ebi keringnya kita rendam selama 5 menit agar udangnya lebih lunak. Kemudian pete yang sudah kita kupas dan bersihkan, kita campur kira-kira dengan 300 ml air, lalu kita rebus sebentar saja hingga mendidih. By the way, kalau kalian gak suka pete, petenya bisa di skip ya. Dan kalau sudah mendidih, kita saring petenya ya. Untuk terinya kita sangrai dalam teflon dengan minyak yang sangat-sangat sedikit. Hanya 1/4 sendok teh minyak saja. Kalau kalian ada semprotan minyak, lebih baik disemprot aja ya. Lalu kita gunakan kuas dan olesi minyaknya hingga rata. Dan kalau sudah panas pancinya, baru kita masukkan terinya. Kemudian kita tinggal aduk terus dan sangrai hingga kuning kecoklatan. Untuk terinya saya saranin menggunakan teri Medan karena teri Medan sangat cocok untuk sambal ini. Nah, kalau kalian punya air fryer, boleh silakan digunakan ya. Ini saya hanya kasih lihat cara yang simple dan sederhana, cara menggoreng teri dengan sedikit minyak. Nah, kayak begini ya terinya, sudah agak kuning kecoklatan. Next, kita akan membuat sambal dietnya. Di dalam panci kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Kemudian kita masukkan sekitar 800 ml air. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan tomat hijaunya. Kemudian kita rebus 7-10 menit. Nah, ini kalau sudah mendidih seperti ini, kita langsung matikan apinya ya. Jangan rebus kelamaan, nanti sambalnya jadi banyak air dan juga kelembekan. Kemudian langsung kita saring. Setelah itu, kita akan ulek semua cabenya. Cuman tomatnya jangan dimasukin sekarang ya. Dan sebelum diulek, kita bumbui dengan sedikit garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, ebi yang sudah kita rebus, terasi bakar, dan juga gula merahnya. Baru kemudian kita ulek.
Nah, ini sambalnya masih agak kasar ya. Kemudian kita masukkan tomat hijaunya. Tomat ini saya masukkan setengah dulu ya, jangan langsung semuanya. Karena kalau kebanyakan tomat, sambalnya akan banyak airnya. Jadi kalau kita merasa sudah cukup, gunakan setengah tomat hijau saja ya. Ini menurut saya sudah cukup, rasanya juga sudah pas. Dan kalau kalian mau tambahin jeruk nipis juga silahkan ya, agar rasanya lebih mantap. Baru kemudian kita masukkan terinya. Teri ini saya masukkan setengah dulu karena kalau enggak takut keasinan. Ini sambalnya kita tinggal aduk rata ya. Nah kalau sudah baru kemudian kita masukkan pete rebusnya dan aduk hingga rata. Oke, kemudian kita langsung ke video resep cara membuat ayam bakar sehat tanpa minyak. Kita memerlukan 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 7-10 cabai atau sesuai selera, 10 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 4 lembar daun jeruk, 5 cm lengkuas, 3 buah kemiri, 2 cm kunyit, 3 cm jahe, dan jeruk nipis secukupnya. Untuk ayamnya saya menggunakan 6 potong ayam bagian paha dengan kulit. Tapi kalian juga boleh menggunakan bagian dada ya. 1 papan tempe dan juga 4 buah tahu kuning. Pertama, kita akan membumbui ayamnya dulu dengan perasan jeruk nipis dan juga setengah sendok teh garam. Kita baluri jeruk dan garamnya hingga merata dan marinasi sambil menunggu untuk mempersiapkan bahan yang lainnya. Sekarang kita akan membuat bumbunya di dalam food processor. Kita akan memblender bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas. Ini lengkuasnya saya bagi 3 dan yang 2 saja saya blender dan 1 lagi akan dimasak. Jahe, kunyit, dan juga cabai. Sebelum di blender, kita bumbui dengan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, dan 1 sendok makan bubuk kaldu ayam. Masukkan juga 200 ml air, kemudian kita blend hingga halus. Untuk memasak ayamnya, saya menggunakan minyak zaitun yang extra virgin karena jenis minyak ini yang paling sehat. Kita hanya membutuhkan 1 sendok teh saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Kita olesi dulu supaya minyaknya merata, dan kalau minyaknya sudah panas, baru kita tumis bumbunya. Lalu kita masukkan batang serainya, tapi sebelum dimasukkan, kita geprek dulu supaya wangi dari serainya keluar. Masukkan juga daun jeruk, ini saya sobek-sobek supaya aromanya keluar, begitu juga dengan daun salamnya ya. Kita tumis sebentar hingga harum, dan kalau sudah harum baru kita bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan 2 sendok makan kecap manis. Kita tumis hingga semua bumbu tercampur dengan rata. Setelah itu kita masukkan 500 ml air dan masak hingga mendidih.
Dan jika sudah mendidih, baru kita masukkan ayam, tempe, dan juga tahunya. Kemudian kita ungkep dan masak ini selama 45 menit. Tapi harus diingat, kita harus aduk setiap 10 menit dan bolak-balik agar bumbunya tercampur rata. Kita ungkep hingga airnya hingga sedikit. Nah, ini tahu dan tempenya sudah saya keluarin duluan. Tahu dan tempenya cukup dimasak 20 menit saja ya, tidak perlu lama-lama. Biasanya kalau saya membuat ayam bakar ini, saya menggunakan 2 hingga 3 ekor ayam, dimasak di panci yang besar, karena ayam ini tidak akan basi, jadi tinggal dimasukin ke dalam wadah, dan kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dan bisa disimpan berbulan-bulan. Dan kalau mau dimasak, kita tinggal masukkan ke dalam oven, ataupun dibakar di atas teflon. Sangat-sangat praktis. Ini sudah saya tata di atas baking rack, ayam, tempe, dan juga tahunya. Nah, sisa bumbu ini jangan dibuang ya. Ini untuk dioleskan di atas ayam, tahu, dan juga tempe sebelum kita bakar. Sebetulnya ayam, tempe, dan tahu ini sudah matang dengan sempurna. Jadi kalau kalian mau langsung makan, silakan aja ya. Nah, cara membakarnya, kita masukkan ke dalam oven selama 20 sampai 25 menit di dalam suhu 180 derajat Celcius. Setelah 20 menit dalam oven, kalian bisa lihat sisa minyak yang keluar dari ayamnya. Ini karena kita menggunakan kulit ayam, jadi minyak kulit ayamnya keluar dengan sendirinya. Keren kan? Kalau kalian ingin memasak ayamnya di atas teflon juga bisa ya, asal jangan menggunakan minyak. Kalau kita sudah membuat ayam bakar, kemudian saya mau susun terong rebus yang sudah saya rebus tadi agar makannya lebih mantep lagi. Ada ayam bakar juga, timun, daun kemangi, terong rebus, sambal pete. Wah, dimakan pakai nasi hangat itu benar-benar nikmat. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara membuat sambal diet dan juga ayam bakar tanpa minyak. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!